ujung sepatu keluar. Kenapa? Kata pepatah, ujung sepatu keluar itu untuk mengantar tamu. Juga mengantar. Lihat dinding. Penyelidik rahasia. Apa kamu tidak merasa bersalah? Sepatu bergerak sendiri. Tenang, ada jebakan. Lihat di bawah sepatu ini, ada sesuatu. Benang halus. Mereka yang menariknya. Mesinnya sangat canggih. Lihat jendela. Mereka pakai penggulung tali itu untuk menggerakkan benang di atas. Benang itu yang memutar sepatu. Gramofon. Sepatu itu jebakan. Suaranya dari gramofon. Lalu tulisan di dinding? Di hatimu. Di hatimu. Tulisan ini masih baru, belum kering. Belum kering. Tapi tulisan ini tidak seperti tulisan kuas. Warnanya juga bukan sinabar. Juga bukan darah. Dan baunya aneh. Biarkan saja dulu. Yang pasti, ini membuktikan semua ini hari ini adalah siasat yang direncanakan sebagai sambutan untuk kita. Dia mau mengusir kita atau memuji kita. Aku turun duluan atau bersama? Bersama saja. Di atas belum tentu lebih aman dari di bawah. Ini saluran pembuangan di kota. Banyak kampung tua punya. Sudah lama ditinggalkan. Lihat. Ada jejak kaki. Pasti ada yang ke sini. Sepertinya lebih dari satu. Ayo, kita ikuti jejaknya. Di depan sepertinya ruang rahasia. Koinnya sepertinya lebih dari satu. Dan motifnya juga berbeda. Di catatan kakekku yang lain, ada sebutan tentang hal serupa. Tapi aku kira itu hanya legenda. Deskripsi apa? Katanya, kelompok tukang bayangan bukan sebutan umum. Mereka punya tugas masing-masing. Tugasnya terpisah, dibedakan dengan koin tukang yang berbeda. Yang ini sepertinya tukang api, menangani pembuatan senjata api. Yang ini sepertinya tukang obat, ahli herbal dan mineral, menangani pembuatan obat halusinasi dan racun, serta resep buat orang mengalami halusinasi. Yang ini paling langka. Tukang bayangan atau tukang hukuman, menangani eksekusi sidang terakhir. Meniru hukuman bayangan, menimbulkan ketakutan tanpa luka. Jadi, kelompok tukang bayangan bukan satu atau dua orang, tapi kelompok dengan pembagian tugas yang rapi, organisasi kuno.
Ini sepertinya surat dakwaan tak terbakar. Atau catatan. Dengar. Ada yang datang. Lebih dari satu. Ayo. Wajahnya tidak benar. Kemarin dia sangat ketakutan. Tenang sekali. Seperti terlepas beban. Tidak ada ketakutan seperti kemarin. Sini, lihat. Warna dan teksturnya mirip yang di pabrik batik lama. Cat yang dipakai untuk tulisan di dinding. Sama-sama merah tua. Dan lengket. Sebelum mati, dia pasti menyentuh dinding itu. Atau menyentuh cat yang dipakai untuk menulis di dinding. Pak Risa, gawat. Keluarga Harkono bilang Pak Hartono kondisinya tiba-tiba memburuk. Kenapa? Katanya, sejak pagi dia sudah ngawur. Jauh lebih parah dari sebelumnya. Dia terus teriak soal koin tua dan penebusan dosa. Dia juga terus meraih-raih udara, seperti mau merebut sesuatu. Ayo, kita lihat. Silakan masuk. Aduh, uang! Koin tua! Kuberikan semua! Jangan pegang aku! Kalian berdua, Pak Tua saya semakin parah. Semalam dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba jadi begini di tengah malam. Dia terus bilang soal koin tua dan penebusan dosa. Boleh saya lihat? Wajah Pak Tua tidak enak dilihat. Takutnya mengganggu kalian. Mungkin kami bisa tahu penyebabnya. Ini, semua untukmu semua. Ampuni bayanganku. Ada bayangan. Pak Tua, ini tamu. Keadaannya tadi sangat aneh. Hendrasi, pengelola, mati. Pak Hartono juga jadi gila. Dua kejadian ini, keduanya sebut koin tua. Hutang lama dan utang baru ada takdirnya. Yang melihat dari luar lebih jernih, kenapa tak renung? Sepertinya Mereka memperingatkan kita. Di catatan keluarga kalian, selain teknik kelompok tukang bayangan, apa ada yang menyebutkan standar penebusan dosa? Apa ada catatan di sini bagaimana tukang bayangan menentukan target? Dosanya ada ringan, berat. Hukumannya pun berbeda. Bagaimana mereka menentukan skala itu? Kuil ada, rohnya ada. Rohnya ada, tata tertib. Hancurkan kuil, putuskan akar. Dosanya pantas mati. Tata ini, apa maksudnya tata kampung tua? Kakek besarku pernah mencatat kisah aneh. Bukan tentang keahlian, tapi sebuah kejadian. Kejadian apa? Beberapa dekade lalu, ada pengusaha dari kota besar. Dia mengincar lokasi kuil penjaga kota. Dia merasa kuilnya sudah usang, memang sia-sia untuk tanah sebaik ini. Dia mau merobohkan kuilnya untuk membangun toko barang asing 2 lantai. Merobohkan kuil? Waktu itu lurah lama masih ada. Banyak orang tua yang menentangnya. Katanya akan menyinggung dewa penjaga kota dan merusak feng shui kampung tua. Tapi pengusaha surya kaya dan berkuasa. Dia sudah mengerahkan semua koneksinya. Bahkan bulldozer sudah siap, tanggalnya sudah ditentukan. Tapi semalam sebelum proyek dimulai, dia tiba-tiba tewas di rumah sewanya. Bagaimana dia meninggal? Katanya meninggal mendadak. Tapi anehnya, saat ditemukan, tangan kanannya menggenggam erat. Tak bisa dibuka. Setelah susah payah dibuka, di dalamnya ada koin tua. Waktu itu, kejadian ini membuat panik. Proyek merobohkan kuilnya batal. Polisi selidiki cukup lama. Tidak ada bukti pembunuhan. Jadi, kasusnya ditutup karena meninggal mendadak. Waktu itu di kampung tersebar rumor
Katanya dewa penjaga kota turun tangan, membalasnya. Pengusaha Surya mau hancurkan kuil. Tewas. Hendra si pengelola menindas warga. Utang sampai bunuh. Pak Hartono merebut tanah. Dosanya kelihatannya berbeda, tapi semua melanggar garis tak terlihat. Maksudmu? Tukang bayangan. Lebih seperti penjaga kampung tua. Mereka pakai ritual bayangan untuk menjaga apa yang mereka anggap tata yang menjaga hidup kampung tua. Kalau benar seperti itu, maka apa yang kita lakukan sekarang bukankah menantang tata yang mereka jaga? Benar. Beberapa hari ini, satu mati, satu gila. Siapa selanjutnya? Wawan si licik atau kita? Pak Rizal, Bu Intan, kalian harus tolong aku. Ada yang kasih aku uang, mau aku diam selamanya. Kenapa? Siapa yang kasih uang? Ini. Dan ini. Dapat dari mana? Tadi malam, ada yang masukin ke rumahku, lalu celah pintu. Semua dibungkus kertas merah. Waktu itu, aku kira dewa penjaga kota memberkati. Hadiah darinya. Tapi tadi pagi, aku buka, ternyata mana ada koin tua sebaru ini. Di sini ada kertasnya. Ambil uang, beli obat. Pergi dari Suryani, jangan kembali. Jangan sebut. Kalau tidak, Hendra si pengelola adalah contoh. Hendra si pengelola. Pak Briza, Bu Intan, aku hanya merasa tidak adil. Aku hanya mau keadilan. Aku tak mau membunuh siapapun. Ini bukan uang tukang bayangan. Uang ini palsu. Aku hanya mau keadilan. Pak Rizal, tolong bantu saya. Sekarang, aku tak berani pulang. Aku merasa selalu diawasi. Bisa ku bantu. Tapi, katakan yang sebenarnya. Selain ritual bayangan, apa lagi yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Setelah Hendra si pengelola meninggal, siapa yang mencarimu? Apa yang dia katakan? Nggak ada. Aku kan cuma orang miskin. Siapa yang cari aku? Tunggu. Aku ingat. Malam sebelum Hendra si pengelola tewas, aku di belakang rumahnya melihat bayangan orang lewat. Pendek, pakai baju gelap. Wajahnya nggak kelihatan. Aku kira itu maling. Selain yang kasih uang, nggak ada yang lain yang aneh. Nggak ada, Pak Rizal. Jadi, uang ini boleh aku bawa? Hah? Boleh aku terima? Bawa uang ini dulu. Obat dan barang lain tinggalkan. 2 hari ini jangan muncul. Cari kerabat atau teman yang bisa dipercaya, yang mulutnya rapat. Tinggal di sana 2 hari, jangan muncul. Baik. Makasih, Pak Riza. Wawan si licik itu umpan. Yang kasih uangnya sama sekali nggak pergi. Selalu mengawasinya. Melihat apa dia mau pergi. Jadi, kamu mau pakai Wawan si licik untuk memancing si pemberi uang? Aku mau memancing sumber dari koin tua ini. Soal obat ini, siapa di kota ini yang tahu resep obat ini? Apotek Sejahtera di depan. Pak Wijaya. Bisa bikin ini. Itu
Tukang obat bisu. Sepertinya malam ini harus mengunjungi Pak Wijaya ini. Semua ini obat halusinasi. Ini sebuah pabrik aroma halusinasi. Siapa? Buku ini belum pernah kulihat. Bukannya dari toko. Tahun 1940, Joko si Jagal Timur, kejam membunuh hewan, mengganggu tetangga, tewas tenggelam di kandang babinya. Tahun 1952, penjual keliling Suryo sebar fitnah, membuat warga panik, tewas mendadak di jalan. Tahun 1976, Santoso si tukang genteng curang, membuat genteng runtuh. Sunarto jatuh tewas dari tebing. Belakangan, Hendra Saputra tak bayar utang, membunuh orang, tewas di sumur pengaduan. Ini catatan kelompok tukang bayangan dalam menjalankan pengadilan. Siapa yang meletakkannya di sini? Lihat ini, baru saja ada yang meletakkannya. Ini bukan organisasi balas dendam pribadi. Lihat tuduhan ini. Membunuh dan mengusik, membuat fitnah, menipu dalam pekerjaan, menindas tetangga. Semua merusak ketentraman, merusak ketertiban kampung. Maksudmu, mereka beroperasi sesuai standar mereka sendiri, membersihkan apa yang mereka anggap racun. Untuk organisasi bawah tanah yang memegang hak hukum selama puluhan tahun. Mereka menyamar sebagai ritual bayangan dengan tukang obat, tukang api, dan tukang bayangan untuk membuat ilusi azab. Jadi, penyelidikan kita sekarang adalah menggali akar sistem ini. Kita membuktikan azab itu semua buatan manusia. Merusak fondasi mereka, sifat misteriusnya. Makanya, reaksi mereka sekarang makin menjadi-jadi. Mulai dari peringatan sampai mengancam. Dan sekarang membawa bukti kejahatan langsung ke depan. Siapa? Siapa? Kakek Apotek Sejahtera. Tulisan ini berbau obat. Dia memperingatkan kita. Dia bisa langsung menyerang. Kenapa cuma kasih surat? Gawat, ayo lihat. Oke.
Wijaya munafik menipu dunia. Harus dihukum mati. Waktunya 7 hari. Pak Wijaya melaporkan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Pak Wijaya itu orang baik, perbaiki jembatan dan jalan. 2 tahun lalu, dia bahkan memimpin dana untuk perbaiki kuil penjaga kota. Iya, tapi laporannya bilang dia munafik. Jangan-jangan Pak Wijaya juga bermasalah. Pergi. Cuma lelucon, pulang saja. Ini yang kamu maksud, pengusaha yang memimpin perbaikan kuil penjaga kota. Iya, salah satu tokoh terhormat di kota ini. Aduh! Pak Wijaya ini benar-benar marah. Ayo. Kok dia dilaporkan? Suratnya benar. Kap jarinya juga benar. Tapi isinya samar. Munafik itu taksiran moral. Beda dengan Hendra si pengelola dan Pak Hartono yang berbuat kejahatan nyata. Apalagi tak ada nama korban. Juga aneh. Secara umum, walau laporannya tersembunyi, harusnya ada petunjuk. Hal ini berubah. Target tukang bayangan dari kejahatan terang seperti Hendra si pengelola berubah menjadi Pak Wijaya yang diduga licik. Apa aturan mereka semakin luas? Mereka ada perpecahan internal. Ada yang mau memperluas cakupan pengadilan. Kita harus tahu, di balik munafiknya Pak Wijaya, apa yang sebenarnya tersembunyi. Ini mungkin intisari sebenarnya dari tukang bayangan dan kunci utamanya. Besok harus cari cara untuk ketemu Pak Wijaya. Ayo. Sifat target berubah. Aturannya juga berubah. Artinya, yang memegang aturan mungkin bermasalah. Ada yang mau bereskan utang lama, ada yang merasa sudah keterlaluan. Peringatan dari tukang obat bisu, mungkin maksudnya begitu. Belum. Waktunya singkat. Pak Wijaya cuma punya 7 hari. Kita harus lebih dulu dari mereka. Kita harus cari tahu 2 hal. Yang pertama, apa rahasia yang disembunyikan Pak Wijaya? Yang kedua, tentang kelompok tukang bayangan. Bagaimana mereka bertemu? Bagaimana mereka menentukan target berikutnya? Tanda ini bukan tulisan. Beri aku waktu. Aku coba cari dari catatan keluarga dan dokumen lama. Mungkin bisa ketahui cara dan tempat mereka berkomunikasi. Baik, kamu pecahkan kodenya. Cari sarang mereka. Aku awasi Pak Wijaya. Sekarang dia target mudah. Makin takut, makin gampang ketahuan. Akhirnya ketemu juga. Lain kali, kau takkan lolos. Orang hitam datang kirim surat atau memastikan mangsanya. Pak Wijaya, sebenarnya kamu ngapain di dalam? Sepuluh tahun lalu, hutang ini tetap harus dibayar. Kalian mengirim koin tua ini, aku paham. Pak Surya, aku salah padamu. Tapi waktu itu, aku juga tidak punya pilihan. Surat tanahnya kamu yang jaminkan. Hutang ini juga kamu yang utang. Aku hanya ikut arus saja. Aku sungguh tak mau nyawamu. Sangka 10 tahun lalu, pengusaha yang mau hancurkan kuil, tapi mati mendadak.
Pak Wijaya terlibat. Ya, aku memang serakah dengan uang itu. Uang itu kuhabiskan perbaiki kuil dan beli reputasi. Tapi 30 tahun ini, kapan aku pernah tidur nyenyak? Aku perbaiki jembatan, jalan, sedekah. Aku mau menebusnya. Kalian mau aku apa? Mati misterius seperti Hendra Saputra? Atau jadi gila seperti Pak Hartono? Bilang! Koin tua ini kuterima. Hutang ini, nyawaku cukup? Kumohon. Jangan seret keluargaku. Sepertinya dia tak bersalah. Kelompok tukang bayangan membalas utang 30 tahun. Benar saja, penegakan hukum mereka mulai melacak siapa selanjutnya. Siapa? Kamu kembali, Pas. Aku sepertinya sudah menemukan. Lihat, simbol-simbol ini kelihatannya acak. Tapi kalau disusun berdasarkan waktu, aturan dan arahnya, lalu disatukan. Tapi bukan seperti tulisan. Malah seperti penanda topografi sederhana. Lihat, ini seperti gunung. Ini menandakan bangunan terlantar. Ini menandakan jalan tersembunyi. Kalau ditaruh di peta kampung lama, lihat. Lalu ini apa? Ini jalan rahasia yang dulu. Di dalamnya masih ada yang belum kita lihat. Tempat berkumpul tukang bayangan di saluran pembuangan. Tempat paling berbahaya Juga paling aman. Baik, kita ke sana sekarang? Sekarang. Pak Wijaya ada perkembangan baru. Mereka gerak cepat. Kita harus lebih dulu. Oh, baik. Ayo pergi. Ini panggungnya untuk simulasi pengadilan bayangan. Tukang api urus properti. Tukang bayangan desain alur. Di sana juga. Di sana juga. Lihat ini. Catatan Pak Wijaya. Mulai dari akhir. Ini catatan Pak Wijaya waktu muda. Pak Surya datang dari kota besar. Mau merobohkan kuil penjaga kota untuk bangun toko. Ini menimbulkan kontroversi. Tapi komisi yang dia janjikan sangat menggiurkan. Tapi butuh pemimpin lokal untuk menenangkan rakyat.
Pak Santoso diam-diam bersekongkol. Katanya, kalau berhasil, dia akan dapat 3 petak sawah di belakang kuil dan sejumlah uang tunai. Ternyata dia ikut. Paman Kawi, penjaga kuil, sangat keras kepala. Dia bersumpah akan ikut mati dengan kuil. Keluarganya sepertinya ahli perbaiki kuil. Dia disebut Kawi Tukang. Pak Surya merasa dia mengganggu, lalu dia berniat jahat. Meskipun khawatir, tapi untungnya menggiurkan, jadi aku diam. Sampai puluh tahun lalu, Surya dan Pak Wijaya bersekongkol merobohkan kuil. Paman Kawi, penjaga kuil, menentangnya. Lalu dibunuh Surya. Surya juga tewas mendadak. Pak Wijaya pakai komisi berdarah itu untuk perbaiki kuil dan berbuat baik, mencoba menebus dosanya. Kematian Kawi Tukang adalah akar masalahnya. Mereka bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga membalaskan dendam untuk kaumnya. Bahkan dengan bunga, mereka akan menuntutnya. Tanggal 7, tengah malam. Besok malam. Mereka tak mau pakai jebakan atau obat. Mereka mau pakai catatan ini untuk membuat Pak Wijaya hancur di depan umum. Tujuh hari. Hari ke-7. Waktunya tiba. Kawi! Pak Kawi! Palsu. Pak Surya, bukan salahku. Bukan salahku. Balas nyawaku. Palsu. Penipu. Koin tua. Aku mengaku semua. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan mengaku di hadapan Dewa Penjaga Kota. Aku bersalah. Aku membunuh Pak Kawi. Aku serakah uang Pak Surya. Aku munafik. Aku bukan manusia. Aku munafik. Aku bukan manusia. Aku munafik. Ya Dewa Penjaga Kota, hamba, Pak Wijaya, hamba pantas mati. 30 tahun lalu, hamba serakah. Hamba bersekongkol dengan pengusaha Surya, membunuh Pak Kawi, penjaga kuil, mengambil hartanya, mengadakan perbaikan kuil untuk pura-pura, menipu dunia selama ini. Hamba berdosa besar, tak terima Tuhan. Mohon Dewa Penjaga Kota, turunkan hukum. Mohon arwah Pak Kawi tenang. Aku mengaku semua. Selanjutnya, gilirannya kita. Waktunya bertemu sang ahli. Pak Wijaya tamat. Keadaannya lebih parah dari mati. Tapi sekarang, kita punya kartu kunci. Oh ya, semalam saat saya mengurus barang-barang kakek, saya menemukan foto lama. Latar belakangnya kabur, tapi sepertinya ada atap kuil penjaga kota. Ada orang di dalam. Siapa saja? Nggak jelas. Fotonya sudah sangat aus. Butuh waktu untuk memprosesnya. Baik, proses fotonya dulu. Aku mau lihat sebelum Pak Wijaya hancur, apa ada aneh di keluarga Wijaya. Benar, kakek besar. Kenapa dia bersama mereka? Sketsa, kuil. Sketsa mekanisme di catatan keluarga. Jangan-jangan kakek besar bukan hanya mencatat. Keluarga Suryani sebenarnya menyembunyikan rahasia apa?
Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Musim kemarau, awas api! Bu Intan, ini... Tadi pagi pas buka toko, sudah ada di depan. Bukan kurir yang antar. Ini pakaian Hendra si pengelola sebelum mati. Sudah pernah lihat? Baunya aneh. Seperti pernah dibakar. Ini zat halusinasi konsentrasi tinggi, sama seperti abu aroma sebelumnya. Komposisinya sama, tapi konsentrasinya lebih tinggi, dan juga dicampur dengan zat lain, membuat efeknya lebih tahan lama, membuatnya lebih mudah diserap kulit dan pernapasan. Kejujuran itu racun. Berani minum? Mereka sengaja mengirimkan buktinya. Sebelum Hendra si pengelola mati, pakaian ini pasti terkena asap halusinasi tinggi selama waktu lama. Yang katanya lihat hantu dan tekanan roh, semua karena obat ini yang menyebabkan halusinasi dan hilangnya kendali. Lalu, apa rencanamu? Sepertinya, kita tak hanya harus minum racun, tapi juga menganggap racun itu obatnya. Apotek Sejahtera Tukang Obat, kita harus mengunjunginya lagi. Lihat, pengusaha lokal Pak Wijaya masih tak sadar. Sudah dirawat di RS. Racun berikutnya sudah datang. Setelah Pak Wijaya, siapa selanjutnya? Di buku hitam, harusnya ada nama baru. Kejadian 30 tahun lalu, ada 3 orang kunci. Surya sudah mati, Kawi penjaga kuil dibunuh. Yang satunya lagi, di catatannya, disebut Pak Surya pengelola, perantara. Yang tercatat di buku ini, semua orang yang diadili. Kalau tukang bayangan ingin membalaskan dendam untuk Kawi dan menyelesaikan masalahnya. Jadi, Surya sudah mati, Pak Wijaya sudah jatuh. Yang tersisa adalah dia. Pak Santoso pasti tahu banyak rahasia. Bahkan mungkin pelaku pembunuhan Kawi yang membunuhnya. Di catatannya, Pak Wijaya hanya berani sebut kodenya. Berarti orang yang mati itu sangat penting, tak berani sebut namanya. Di catatan kakek besar, sepertinya disebutkan, dulu di samping lurah, memang ada seorang pengelola yang sangat cakap. Namanya Santoso, dan dia juga sangat licik. Waktu Surya datang ke kampung, dialah yang menjembatikan pengelola rumah lurah. Lalu? Ini, Santoso cerdas dan pandai berbisnis. Belakangan, dia dibantu orang penting, juga masuk dunia politik. Jadi lurah di kampung ini. Turisan selanjutnya kabur. 5 tahun lalu, setelah kena stroke dan mundur, dia berobat di kota besar. Jarang keluar. Sepertinya, kita harus lebih dulu menemukannya. Bukan hanya untuk membuktikan tebakan kita, tapi juga bisa tahu lebih banyak soal tukang bayangan, bahkan rencana selanjutnya, rencana utamanya. Kamu mau ke kota besar? Pergi, harus pergi, dan cepat. Waktu yang diberikan tukang bayangan untuk Pak Wijaya hanya 7 hari. Waktu persiapan untuk Pak Santoso juga tidak akan terlalu lama. Sekarang, fokus pada buku besar dan hubungan sosial Pak Wijaya. Cari petunjuk, jaga waspada. Soal tukang obat bisu, jangan ganggu. Panti Sejahtera Kota Besar. Kamar 306. Pak Santoso ada di sana. Cukup. Lurah Santoso, satu-satunya saksi yang masih hidup. Kita harus cepat sebelum dia bicara. Cari dia dulu. Aku hubungi kamu nanti. Oke. Utang lama akan lunas. Jaringan baru sudah siap. Tercerat lumpur. Baliklah sebelum terlambat. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
Permisi, mau tanya, Pak Santoso ada di mana? Halo, Anda? Saya keponakannya. Bagaimana kondisinya sekarang? Pak tua tadi meninggal dalam mimpi. Tadi pagi keluarganya sudah datang, sudah dijemput. Barang ini... Mungkin kenangan Pak Tua. Sepertinya keluarganya lupa membawanya saat menjemput. Anda bisa bawa, lalu serahkan ke keluarganya. Baik, makasih. Saya duluan ya. Halo, Rizal? Di buku itu benar-benar muncul nama. Muncul sendiri. Lurah Santoso tiada. Meninggal dalam mimpi. Di samping bantangnya ada koin tukang bayangan. Mereka masih lebih cepat. Bukan cuma itu. Di belakang koin ada angka 7. Itu batas waktunya. Pengumuman sidang untukku. Penjaga malam sudah lunas utangnya. Sekarang giliran saya. Cek lagi buku itu. Selain kalimat itu, apa ada perubahan lain? Ruang sidang. Tempatnya sudah pasti. Sepertinya mereka bahkan sudah menyiapkan tempatnya. Kamu mau pergi? Permainan catur sudah sampai di sini. Kalau tak pergi, bagaimana tahu apa rencana mereka? Duduklah. Tukang bayangan punya aturannya. Hendrasi pengelola di ranjang, Pak Hartono di halaman, Pak Wijaya di kuil penjaga kota, Lurah Santoso di ruang sakit. Setiap lokasinya, semua disiapkan dengan teliti. Semua sesuai dengan kejahatan dan balasannya. Sampai ke saya, malah menyebut aula pengadilan. Sepertinya, mereka sudah siap. Suatu tempat umum. Tapi, bagaimana mereka tahu masa lalumu? Kamu baru berapa lama di sini? Kalau tukang bayangan memang sudah ada puluhan tahun, menyusup ke berbagai bidang, sebuah kelompok bawah tanah. Mereka selidiki seorang wartawan pendatang, bukan hal sulit. Apalagi, masa laluku bukan tanpa jejak. Waktu kamu sebutkan, aku langsung berpikir. Kalau tukang bayangan memang punya tempat berkumpul tetap atau tempat eksekusi, pasti sangat tersembunyi. Dan juga butuh ruang dan suasana tertentu. Selain soal keahlian, catatan khusus juga sebutkan beberapa tempat yang dilarang dirawat. Di sini, kantor lama dari zaman kuno. Kantor lama yang tersisa. Kantor lama. Dulu mengurus keamanan dan penangkapan pencuri. Hanya saja, sudah terlantar sejak awal Republik. Belakangan dihuni perampok, lalu dibilang berhantu. Belum ada yang berani mendekat selama puluhan tahun. Bahkan anak-anak di kampung ini juga tak berani bermain di sana. Reruntuhan kantor pemerintah. Aula pengadilan. Lokasinya terpencil, ruangnya luas. Latar sejarahnya terkait hukum. Kabarnya berhantu, tepat menjadi penutup. Sangat cocok. Kamu beneran mau ke sana? Mereka sudah menyiapkan jalan. Kalau aku tak pergi, mereka juga akan memintaku. Mending aku ambil inisiatif. Lihat dulu tempat ujiannya. Kalau gitu, aku temani kamu. Aku pergi sendiri, bisa berbahaya. Masalah ini, sejak awal, bukan urusanmu sendiri. Lagi pula, aku orang sini. Aku lebih tahu. Di sini. Tenang sekali. Kalau ini markas penting, harusnya ada tanda-tanda orang. Masuk lihat dulu. Ada jejak orang, bukan cuma satu. Yuk, masuk lihat. Ini untukmu. Kenapa? Kalau lama lihat cermin ini, akan membuat pusing dan pusing. Menghasilkan halusinasi. Sama seperti abu halusinasi, komposisinya hampir sama, tapi lebih ringan. Bisa dilepaskan melalui lubang ventilasi ini. Ditambah cahaya dan bayangan ini, kalau lama di sini, tanpa kontak, juga bisa membuat seseorang jadi gila. Semua di sini, jebakan, cahaya, dan bayangan, obat dan simbol ini, semua untuk menghancurkan pertahanan mental seseorang. Karena mereka sudah mengeluarkan usaha besar, membuat panggung ini, dan mengirim undangan ke sisiku. Panggungnya sudah siap. Kalau begitu, aku naik panggung untuk lihat pertunjukan ini, bagaimana akhirnya. Siapa? Akhirnya datang.
Surat dakwaan. Menuntut penyelidik duniawi, Rizal Pratama. Kau mengatasnamakan riset, tapi sebenarnya menyintip, menyusup ke wilayah bayangan, sering merobohkan batas dunia, bahkan membawa gadis malang, mengacaukan tatanan kampung tua, membuat para kreditur tewas tragis, menyebabkan arwah tak tenang. Tindakannya pantas mati, hatinya harus diadili. Gadis malang. Aku juga masuk daftar. Menurut hukum kuno, kamu diadili. Besok malam, tengah malam, datang sendiri ke kantor lama pengawasan. Jika tak datang karena takut atau membawa senjata, dianggap melanggar perjanjian. Saat itu, bukan hanya kau, semua yang berhubungan denganmu akan masuk daftar bayangan. Keluargamu ikut menderita. Jangan pergi, ini jelas-jelas jebakan. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, kita akan selalu pasrah. Mereka bisa menyerang kapan saja. Mungkin, kalau pergi, setidaknya aku tahu lawannya siapa. Juga bisa tahu dari mereka, apa sebenarnya yang mereka inginkan dariku. Langkah bijak. Rizal, ingat, tengah malam sendiri, bawa bukti dosamu. Lampu ini sebagai latihan. Sebenarnya mereka mau kau latih apa? Latihan menjadi terdakwa. Kesepian. Ketakutan. Diperhatikan. Lihat kalimat ini. Akui dosamu. Dia mau bukan kemudahan, tapi pengakuan. Apa dosamu? Hanya karena kau selidiki mereka? Bukan. Yang tertulis di sini menyebabkan kematian pemberi pinjaman. Ini fitnah. Tapi menyadap privasi, mungkin ada sebab lain. Ini membuatku teringat saat awal menjadi wartawan. Ada beberapa hal yang tak kuselesaikan dengan baik. Itu 4 tahun yang lalu, kan? Aku di provinsi tetangga, mengerjakan tema etnis pohon di desa. Desa itu sangat tertutup. Mereka percaya pohon tua itu sakral. Mereka akan menguburkan anak yang meninggal dini di bawah pohon. Demi dapat foto eksklusif dan informasinya, aku sembunyikan sebagian niatku. Aku membujuk seorang kakek yang baru kehilangan cucunya untuk bicara. Lalu, berita itu terbit, menimbulkan beberapa diskusi. Bahkan, ada yang berpetualang ke desa itu. Kakek itu disalahkan warga desa lain karena membocorkan rahasia leluhur. Akhirnya, dia meninggal karena depresi. Meskipun kematiannya karena sakit, tapi menurutku, berita dariku yang menjadi patahnya. Kau curiga kelompok tukang bayangan mengacu pada ini? Tapi bagaimana mereka tahu? Mereka bisa mengungkap latar belakangku. Tentu juga bisa mengungkap semua beritaku. Kalau mereka mencari cara untuk menghancurkan pertahanan mentalku, hal ini paling cocok. Ini selalu menjadi beban bagiku. Aku juga harus berbuat sesuatu soal keluargaku. Harusnya bukan cuma catatan ini. Yang ditinggalkan kakek besar. Kalau keluargaku memang terlibat dengan tukang bayangan, pasti ada sesuatu yang bisa membuktikan siapa mereka sekarang. Sekarang cuma bisa andalkan diri. Kamu nemu apa? Aku lagi cari bukti apapun kalau keluargaku terlibat dengan pemimpin bayangan. Kalau cuma pencatat, nggak perlu sembunyi yang dalam. Ini bukan stempel koleksi biasa. Alasan, pemeriksaan kejahatan, tingkat kerusakan, hasil musyawarah, disetujui. Di belakangnya ada pemimpin pelaksana. Ini formulir persetujuan, disetujui. Kakek Hartono mungkin bukan penonton. Dia mungkin bertanggung jawab menyetujui tukang bayangan untuk bertindak. Dia penentu keputusan. Penentu keputusan? Kakek besarku, mana mungkin? Lihat sini, meskipun pemimpin bayangan punya tugas masing-masing, tapi mereka butuh seorang pemimpin inti untuk menentukan apakah bukti kejahatannya cukup dan apakah melanggar aturan mereka. Itulah makna persetujuannya. Kakek besarmu mungkin hakim bayangan mereka. Jadi, di catatan itu bukan catatan dari rasa penasaran, tapi bagian dari pekerjaannya. Semua gambar mekanisme di dalamnya, simbol resep obat, hanya pengetahuan yang dia butuhkan, benar? Benar. Dia bahkan mungkin bertanggung jawab menjaga catatan pengadilan. Juga kontrak tukang. Pantas saja. Buku itu bisa tanpa disadari muncul di rumahmu. Mereka mungkin mengira. Seharusnya itu dipegang oleh keturunan mereka. Kukira keluargaku hanya tahu beberapa rahasia. Ternyata mereka ikut menentukan hidup dan mati orang lain. Salah satu pelakunya. Perjanjian darah masih ada. Anak cucu menanggungnya. Suryani, apa kau berhak mendengarkan sidang ini? Mereka bukan hanya menghakimiku, tapi juga menentukan apa kau pantas di sini. Disentuh hantu. Carinya sama lagi. Obat atau... Riza, wartawan. Kamu bilang gak akan pasang fotonya. Kamu bilang cuma mau tanya.
Semua di kampung tahu. Aku malu banget. Itu dia. Dia benar-benar pakai ini. Rizal, wartawan, cucuku. Dia kedinginan di bawah pohon. Warga kampung, semua mengincarku. Bukan begitu. Aku hanya mau mencatat. Mencatat? Kamu pakai kesedahanku untuk namamu. Aku mati, apa kamu bisa tidur? Kamu bukan Paman Hartono. Paman Hartono takkan bicara begitu. Soal nama, dia hanya pria yang sedih. Kalian tak mengerti. Riza, kamu gak apa-apa. Aku dengar di dalam ada suara aneh. Riza. Riza, kok kamu pucat sekali? Mereka apain kamu? Mereka membuatku melihat orang yang paling tak kuinginkan. Baguslah, itu berarti mereka tak punya trik baru. Hanya bisa memanfaatkan orang mati. Saya datang, menurut aturan kalian, sendirian, tanpa senjata tajam. Penjaga malam, keluar. Biar kulihat siapa yang akan mengadili saya. Rizal, penyelidik duniawi. Kau datang, pengadilan dimulai. Demi kebenaran, kau malah menindas. Heboh, heboh. Demi berita heboh, kau memancing berita heboh. Menipu kakek yang kehilangan cucu, Pak Hartono tua, untuk mengungkap rahasia pemakaman desa. Kau janji akan merahasiakan namanya dan menjaganya. Aku akui, begitu saya memang ada yang salah. Menimbulkan luka baru pada Paman Hartono. Ini kesalahan saya sebagai wartawan. Aku tak pernah mengelak. Kesalahan? Dianggap remeh. Kebenaranmu itu seperti pisau tusuk jantung. Kau tahu, setelah artikelmu terbit, Pak Hartono tua 3 bulan depresi. Tak bicara lagi. Akhirnya mati karena gagal organ. Tuduhan tetangga, keluhan keturunannya, semua karena rahasia yang kau ungkap. Menuntut kebenaran, tapi malah jadi pembunuh. Kematian Paman Hartono karena penyakit lama. Berita saya memang bertanggung jawab, tapi kalian memotongnya, menjadikan penderitaan Paman Hartono semua salahku. Bukankah kalian hanya ingin menanamkan benih rasa bersalah di hatiku? Ini sama dengan cara kalian menghadapi Pak Wijaya, sama persis. Penjelasan. Rizal, di hatimu kau sudah bersalah. Kalau tidak, bayangan semalam, kenapa kau takut? Kau bukan pelakunya langsung, tapi pena kau menjadikan pandangan orang lain pisau dan mulut publik racun. Ini pembunuhan tidak langsung, mengacaukan tatanan duniawi. Itu salah satu dosa. Kau mengaku dosa ini? Dosa ini, aku akui tanggung jawabnya, tapi bukan pengkhianatan. Kesalahanku, tentu ada hati nurani dan aturan profesi yang menilainya. Bukan giliran kalian yang menyembunyikan diri, menerapkan hukum sendiri, dan memainkan jiwa manusia untuk memutuskan. Heras kepala. Sepertinya ucapan tak cukup untuk membersihkan dosamu. Kalau begitu, lihat sendiri. Cukup! Hentikan semua trik konyol ini. Proyektor, speaker surround tersembunyi. Dan ini, dari lubang ventilasi mana yang masuk, bisa membuat orang emosi negatifnya membesar. Aroma. Kalian membangun aula pengadilan ini, habiskan berapa uang? Berapa banyak psikologi yang kalian pelajari? Berapa lama kalian riset efek panggung? Lihat, bahkan sinkron gambarnya tak sempurna. Kalian ini sembunyi di balik teknologi, mengintip privasi orang, menggali penderitaan orang, lalu merancang dengan cermat tempat dan ucapan untuk memperbesar tak terhingga ketakutan target. Pengacau, omong kosong. Kami adakan keadilan langit. Menghapus apa? Pakai obat halusinasi, buat orang tak bisa gerak. Bunuh Hendra si pengelola, pakai catatan 30 tahun lalu, bikin Pak Wijaya gila. Sekarang, kalian mau memanfaatkan regret karierku untuk menyerangku, memanfaatkan tragedi Paman Hartono, memanfaatkan empati saya dan rasa bersalah. Yang kalian lakukan ini, apa bedanya dengan tuduhan kalian saya melukai orang secara tidak langsung? Bukan, kalian lebih kejam, kalian sengaja, pembunuh berencana. Kalian selalu bilang menjaga ketertiban. Tapi yang kalian lakukan sekarang ini, apa yang sesuai hukum dan keadilan?
Kalau Paman Hartono tahu, dia takkan setuju kalian pakai kisahnya untuk hal licik ini. Kau yang mengendalikan semua ini pasti di dekat sini. Proyektor ini butuh kontrol real time. Tadi waktu aku bicara, kulihat lensa di kanan atas ada delay. Penjaga malam, kau di sini kan? Mau kabur? Nggak bisa kabur. Berhenti! Alat pengacau Rizal aktif. Tapi sepertinya hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Gimana situasimu? Kamu nggak apa-apa? Dia kabur. Dia sangat lincah, juga waspada. Tapi dia meninggalkan sesuatu. Cincin jari yang aneh. Si naga hijau, si harimau putih. Teknik ini di catatan kakek besar pernah kulihat. Lihat ini, meskipun detailnya tak jelas, tapi orang-orang yang berdiri bersama kakek besar, mungkin mereka kelompok tukang bayangan. Lihat cincin di tangannya. Sangat mirip. Tukang di sebelahnya disebutkan di catatan, seorang Pak Kawi. Dia ahli membuat senjata api dan alat hukuman. Semua orang panggil dia Kawi Tukang. Di cincin ini, naga hijau dan harimau putih. Ini tanda Kawi Tukang. Saat penjaga malam kabur, dia meninggalkannya. Ini mungkin cincin pusaka Kawi Tukang. Dia atau dia? Kawi Tukang sendiri. Tapi mustahil, orang-orang zaman kakek besar sudah lama tiada. Jadi, Dia keturunan Kawi Tukang. Cincin ini sangat penting baginya. Makanya dia selalu membawanya. 30 tahun lalu, Surya tewas mendadak. 30 tahun kemudian, yang terlibat dalam pembongkaran kuil, Pak Wijaya dan Pak Santoso terus dibasmi. Kita duga, kelompok tukang bayangan mungkin membalas dendam untuk Kawi Tukang, penjaga kuil yang dibunuh. Lihat email ini. Dengarkan saja. Akhirnya tiba. Keluarga Suryani. Lihat untuk percaya. Yang mencatat, apa hanya mencatat? Pusaka keluargamu. Hanya satu foto. Rizal Pratama. Tentang keluargaku, tentang kakek besarku, aku seharusnya beritahu lebih banyak. Awalnya aku hanya ingin tahu apa kakek besar tahu, tapi foto yang diperbaiki itu dan email ini, semua menunjukkan mereka lebih tahu dari yang kukira. Aku tak bisa sembunyi lagi, apalagi padamu. Ini adalah salinan dan indeks dari sebagian kontrak tukang. Kontrak tukang adalah perjanjian internal dari kelompok tukang bayangan yang mencatat tugas masing-masing, otoritas, dan sebagian kunci keahlian. Sebuah bukti kontrak, setiap divisi masing-masing punya kontrak dan tanda pengenal. Ini mungkin tanda pengenal yang lebih awal. Keluargamu yang menjaga ini. Juga catatan hakim. Papan kayu ini adalah salah satu kunci untuk membuka tempat tertentu. Di atasnya terukir kode rahasia keluarga. Kakek besarku memang bagian dari kelompok tukang bayangan. Hakim bayangan penulis. Foto bersama itu buktinya. Dia berdiri di tengah para tukang, memegang buku dan pena. Jadi, buku catatan tanpa nama itu bisa muncul dan menghilang. Muncul di tokomu, itu semacam arsipan. Mereka mengingatkanmu untuk menjalankan tugas keturunan hakim bayangan. Aku tak tahu apa yang mereka pikirkan. Ayahku mungkin tahu lebih banyak. Ayahmu? Ayahku. Sejak aku kecil, kadang dia terlihat terpana pada benda-benda tua, tapi dia tak bilang apa-apa. Kira-kira 10 tahun lalu, dia bilang mau pergi mencari beberapa kenalan lama. Lalu dia tak pernah kembali lagi, hanya mengirim 2 surat. Surat tanpa alamat pengirim. Isinya cuma bilang, masa lalu sudah berakhir. Jangan dicari, jangan dipikirkan. Lalu, suratnya pun hilang. Jadi, menurutmu ayahmu hilang berkaitan dengan tukang bayangan? Dulu tak berani berpikir, sekarang kemungkinannya besar. Mungkin dia hanya ingin melepaskan takdir keluarganya, atau mungkin dia ikut terjerat. Maaf Rizal, harusnya aku bilang lebih awal, membuatmu ikut terjerat. Kau bilang ini kunci. Kalau begitu, catatan hakim mungkin masih ada di tempat lain.
Harusnya masih ada. Menurut kakek besar, di petunjuk catatan keluarga, catatan hakim asli dan kontrak tukang disimpan terpisah. Harus ada keturunan hakim bayangan dan kunci ini baru bisa dibuka. Ayahku mungkin tahu tempatnya. Atau, ada nih kunci papan kayu ini. Catatan hakim ini, kalau kita bisa dapatkan, kita bisa mengungkap rahasia tukang bayangan. Juga mungkin menemukan petunjuk hilangnya ayahmu. Bahkan, bisa tahu seluruh rencana penjaga malam. Kau mau terjemahkan petunjuk di papan kayu ini untuk menemukan catatan hakim? Bukan cuma itu, aku juga mau memecahkan kode komunikasi internal mereka. Juga mungkin ada daftar nama. Papan kayu ini adalah kunci untuk melawan mereka. Intan Suryani, kau mau bersama aku jadikan rahasia ini pedang untuk menyerang mereka? Tentu, ini utang keluarga, harus dibayar. Kejujuran, aku juga harus cari tahu. Cincin ini sepertinya bukan hanya peninggalan. Apa tadi aku hanya hayal? Atau ada yang lain? Mungkin di dalamnya ada struktur khusus. Itu nggak penting. Biarkan saja. Yang terpenting sekarang adalah memecahkan kode. Belum pasti. Tapi arahnya benar. Istirahat dulu. Kamu sudah hebat. Tanpa kamu dan kunci-kunci keluargamu, kami tak akan menemukan pintunya. Kamu juga. Tanpa kamu, aku mungkin tak akan berani membuka kotak besi ini. Awas! Kelihatannya, kegiatan kami memecahkan kode membuat seseorang tidak senang. Orang tua di pasar. Bayangan bambu. Maksudnya, tukang anyaman. Di kampung. Tukang anyaman tambu. Ini mungkin mengacu pada kebakaran yang menewaskan Kawi Tukang. Tukang anyaman. Tukang anyaman tahu apa yang terjadi. Di kampung memang ada tukang anyaman tua, hidup di ujung barat, tapi dia sudah tua. Kakiku agak payah, jarang ada yang mengunjunginya, tapi keahliannya sangat terkenal. Lalu siapa namanya? Dia dan Kawi Tukang. Apa hubungan mereka? Semua orang panggil dia Kawi si tongkat. Kawi si anyaman. Ya, sepertinya Kawi. Tapi karena dia tukang anyaman tua, ditambah lagi dia pincang, jadi semua orang hanya ingat keahliannya dan namanya. Nama aslinya hanya sedikit orang yang masih ingat. Jangan-jangan dia itu keturunan Kawi Tukang. Kalau Kawi Tukang memang penjaga kuil yang dibunuh, keturunannya selamat dengan dendam yang mendalam dan mewarisi sebagian keahlian keluarganya. Itu sangat mungkin. Dia bersembunyi, sesuai orang tua di pasar, juga bayangan bambu. Kalau dia penjaga malang, kenapa dengan cara ini memberi kita petunjuk? Catatan ini seperti petunjuk. Kita lihat saja. Tapi harus hati-hati. Entah dia penyelesaian masalah atau pembalas dendam, sama-sama berbahaya. Ayo sekarang. Karena dia memberi petunjuk dengan cara ini, kita harus lebih dulu dari yang lain. Kelihatannya, benar ada yang membantunya. Ayo, kita temui tukang anyaman tua ini. Pak Kawi, pintu tak terkunci. Berarti untuk orang masuk. Duduklah. Di sana ada bangku. Kakek Kawi, kami. Untuk panah itu dan kertas itu kan? Gadis Suryani, sudah besar sekali. Kakek besarmu, Pak Suryani, tangan tulisannya dulu sangat mantap. Pak Kawi, aku langsung ke intinya. Anda dan Kawi Tukang dulu, apa hubungannya? Dia paman saya. Saya Kawi Hadi. Saya anak bungsu. Kaki saya ini dari malam itu 30 tahun lalu. Saya lambat lari. Orang Pak Surya yang datang merobohkan kuil, pakai tongkat besi, dipatahkan. Paman saya ngotot tak mau dibongkar. Katanya, warisan leluhur adalah akar kampung. Pak Surya merasa dia jadi halangan, lalu mulai membujuknya. Tak berhasil, langsung pakai tangan. Pak Santoso hanya diam melihat. Bukannya melarang, malah memberinya rokok. Pak Wijaya menerima uang dari Pak Surya dan surat tanah. Paman saya tak bertahan malam itu.
Saya sembunyi di tumpukan kayu bakar. Melihat mereka membawa orang pergi. Mereka kira keluarga Kawi sudah tiada. Saya pincang, merangkak keluar kampung, dan selamat. Jadi, kematian Pak Surya itu... Saya yang suruh orang. Saya. Di karya paman saya tambahkan sesuatu. Koin itu, saya masukkan ke tangannya. Aku sengaja membuat semua orang di kampung tahu, mengusik keluarga Kawi, mengusik kuil, ini akibatnya. Jadi, orang-orang setelahnya. Semua itu orang-orangku. Mereka pantas mati. Jadi Anda membentuk ulang kelompok tukang bayangan? Aku sendiri tak bisa melakukan segalanya. Aku mencari orang, mengajari mereka sedikit, membuat aturan. Kami bukan pembunuh gila. Untuk membuat para penjahat tahu, di atasnya bukan hanya hukum, tapi juga karma. Untuk membuat yang mau jadi pengusaha surya, pikirkan baik-baik. Jadi ini maksud Anda mencegah pengusaha surya baru? Kampung tua tak boleh jadi tempat yang hanya mengutamakan wang. Kakek besarmu orang yang bijak. Dulu, dia setuju dengan catatan. Juga membujuk paman saya. Ada hal-hal yang harus ditahan. Tapi dendam darah mana bisa ditahan. Ayahmu kemudian juga mencariku. Dia ingin tahu semuanya. Mau menghalangiku. Tapi jalan yang sudah dilalui tak bisa kembali. Anda mencari orang? Selain Anda, siapa yang tertinggi di kelompok tukang bayangan? Tunduk! Dia tak sabar. Dia mau membersihkan sendiri. Dia? Siapa yang gak sabaran? Aku yang memanggil musuh. Kira-kira 5 tahun lalu, aku sudah tua. Ada beberapa pekerjaan yang tak bisa kuurus sendiri. Aku ingin cari bantuan. Tapi sekarang, anak muda yang bisa dipercaya itu mana ada? Nggak ada. Di saat itu, dia datang mencariku. Pak Rendra, bagaimana Anda tahu? Soal lilin baru di catatan itu. Rendra berarti tahan. Juga berarti terus. Tapi kurasa, mungkin itu nama keluarganya. Rendra. Dia mengaku seorang ahli Feng Shui. Dia juga tahu obat-obatan. Lebih tahu cara menggerakkan hati. Katanya dia juga orang kampung ini. Leluhurnya pernah difitnah. Dia benci sikap materialis. Sikap materialis di kampung, benci sekali. Katanya dia kagum dengan perbuatanku. Dan mau membantuku. Dengan caranya bisa lebih baik agar balasan lebih efektif. Jadi kamu membiarkannya bergabung? Dia sangat pandai berbicara. Dan memang, dengan cara-cara aneh, dia membuat orang jadi was-was. Waktu itu, aku anggap dia berbakat, bisa lebih baik untuk menakuti orang jahat. Jadi, aku biarkan dia bertanggung jawab untuk menggoda dan menekan hati. Yaitu, membuat suasana mistis. Awalnya baik-baik saja. Semua sesuai aturan. Hanya menargetkan target yang sudah ditentukan. Tapi kemudian, dia makin tidak puas. Katanya aturanku terlalu lambat, terlalu lembut. Katanya, kampung tua sakit. Hanya menghukum beberapa orang jahat tidak cukup. Harus dibersihkan. Semua hal yang kotor harus dibersihkan. Lalu bagaimana definisinya tentang kotor? Di matanya, rasa serakah, itu kotor. Beromong-omong, itu kotor. Berbisnis dengan licik, itu kotor. Bahkan, yang mau mengubah penampilan kampung tua juga kotor. Dia mau sebuah kampung yang kembali ke masa lalu, hanya patuh padanya, dan murni. Sheila. Aku pernah bertengkar dengannya. Katakan jangan membunuh sembarangan. Dia bilang aku sudah tua dan bodoh. Mataku dibutakan dendam, lupa tujuan utama. Aku dan dia terpecah. Anda Kurika, Lurah Santoso, dibunuh Pak Rendra untuk merebut kekuasaan kelompok tukang bayangan. Semua itu ulahnya. Di bawahnya, ada beberapa yang anggap aku lembut, para radikal. Sekarang dia sudah kuat dan anggap aku jadi rintangan. Rizal, Intan, aku salah. Aku mau balas dendam. Aku mau lindungi kampung tua. Tapi tak kusangka, aku malah memanggil serigala yang lebih kejam. Kalian harus hentikan dia. Menghalanginya? Bagaimana? Siapa target selanjutnya? Aku tidak tahu siapa yang tertulis. Siapapun yang menghalangi jalannya membersihkan, takkan ada yang lolos. Kurasa yang pertama adalah yang mau mengubah penampilan kampung tua. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan. Sambil tubuh tua ini masih berguna.
Lina Wulandari, pemilik penginapan bahagia, mengusulkan pembangunan wisata merusak nuansa kuno. Pak Jaya, petugas dinas kebudayaan mengusulkan renovasi seberang jalan tua. Nenek Sari menyewakan rumah tua jadi kafe. Masih ada beberapa nama, di belakang tertulis, bisnis gagal, serangan ular. Inilah daftar pembersihan milik Parendra. Dakwaannya semua merusak nuansa asli kampung tua dan orang-orang berkelakuan buruk. Di matanya, mereka semua najis. Aku dan dia karena daftar ini berantem. Menurutku, ada yang tak pantas mati. Bahkan, perbuatan mereka tak salah. Kampung tua harus hidup, tak bisa hanya menjadi kolam mati. Tapi dia bilang aku mengkhianati tujuan awal. Bahkan, dan membelanya. Lina Wulandari, pemilik penginapan itu adalah target pertamanya. Menurut Pak Rendra, dia adalah dalang yang membawa malapetaka. Para muda-mudi suka hal-hal baru yang dia buat. Rumahnya berubah, wisatawan bertambah. Kegaduhan juga bertambah. Itu najis terbesar. Pasti dia akan menyerangnya pertama untuk memberi pelajaran. Cepat, lewati bambu di belakang. Ada orang. Pasti dia suruh orang mengawasiku. Kalau dijebak di sini, gawat. Awas! Dia lebih paham dari kalian. Kira cara membuat orang menuju ke jalan buntu. Jalan pemurnian Pak Rendra sudah mulai. Lina Wulandari, muda dan berbakat. Di mata Rendra gila, dia target nomor 1. Lalu kita gimana? Kita bilang ke Lina agar dia hati-hati, atau pergi dari kampung tua beberapa hari. Ingatkan dia, tapi jangan hanya menyuruhnya sembunyi. Kita harus melindunginya. Dan lebih penting, pancing ular keluar. Pancing ular keluar? Gunakan Lina sebagai umpan. Itu terlalu berbahaya. Kita ambil langkah dulu. Tunggu orang Pak Rendra datang. Karena dia berani menjadikan Lina sebagai target utama, tindakannya pasti cepat. Kita harus lebih dulu, yakinkan Lina duluan. Begitu mereka bertindak, kita bisa menangkapnya. Ikuti petunjuknya, sampai ke Pak Rendra. Jadi, apa Lina mau bekerja sama? Kamu ceritakan ucapan tukang anyaman tua, daftar namanya, dan kejadian sebelumnya. Semua ceritakan padanya. Dia itu pintar. Kalau mau berbisnis di sini, harus hapus gangguan di sini. Waktunya tak banyak. Segera ke penginapan bahagia. Oh iya, ada satu hal lagi. Kamu hubungi beberapa anak muda di sini yang kamu kenal. Yang paling baiknya, mulutnya rapat. Bisa sedikit soal elektronik. Mungkin butuh bantuan mereka. Oke. Pak Rendra, bukankah kamu mau memulai jalan pemurnian? Kalau begitu, sekarang aku siapkan panggung untukmu. Kita lihat berani tidaknya kamu untuk tampil di panggung. Waktu sudah larut, ularnya mungkin sudah keluar dan mengincar mangsanya. Minum. Makasih. Makasih. Riza wartawan. Kak Intan, kalian yakin dia benar-benar akan datang malam ini? Gak yakin, tapi kalau aku akan pilih saat target paling tegang dan hari pertama paling santai. Pak Rendra paling suka tekanan psikologis untuk membuat ilusi takdir tak terelakkan. Semua sudut CCTV normal. Normal. Sensor inframerah sudah aktif. Di tembok dan jendela belakang. Alat deteksi udara juga sudah siap. Gelombang suara yang kalian maksud bisa bikin orang mendengar suara palsu sampai merasa tempat ini berhantu. Frekuensi rendah tertentu bisa memengaruhi keseimbangan tubuh dan sistem saraf. Ditambah lagi dengan isyarat visual, orang akan mudah merasa dirinya kena guna-guna. Inilah caranya membuat penginapanmu ini menjadi rumah berhantu. Gawat, ada gerakan. Awasi dekat kota listrik dan arah palu utama. Di kamar saja. Kunci pintunya. Apapun suaranya, jangan keluar. Riza, di belakang dia kabur. Kulihat, dia lari ke utara, pakai baju gelap. Aku kejar. Jaga Lina, lapor polisi. Riza, hati-hati. Mereka mungkin lebih dari satu. Tadi aku lihat ada orang lain.
Rizal, jelaslah tajam. Kau tembus sihirku. Tapi lihat sekecil itu. Apa kau tahu semuanya? Kalian terus mendesak. Sudah terjerat jaring karma. Tak bisa bebas. Masalah lama kampung ini. Tak bisa kau selesaikan. 7 hari lagi, perayaan 100 tahun kampung tua. Ribuan orang berkumpul. Energi positif puncak. Paling mudah goyah. Saat itu akan kuadakan sidang terakhir yang mutlak. Menghapuskan kejahatan. Menciptakan tatanan baru. Sasarannya di belakang kalian. Yang mendukung pembangunan para penguasa baru yang merusak tradisi. Aku harap kalian datang untuk menyaksikan kelahiran baru. Sepertinya Pak Hendra bukan hanya mengincar orang-orang, tapi juga di perayaan 100 tahun di acara publik seperti ini membuat insiden besar. Intan, aku menemukan markas baru Pak Rendra. Rencana berubah. Situasinya lebih buruk dari yang kita kira. Sasarannya langsung ke lurah. Waktunya 7 hari lagi. Perayaan 100 tahun. Dia mau membuat aksi besar di depan umum. Peringatan, waktu itu semua orang di kampung ada. Apa dia gila? Juga yang tadi, orang yang nonton di luar penginapan. Sekarang kita tak peduli dia punya berapa orang. Kita harus sebelum peringatan menghapusnya sekuatnya. Intan, kita butuh lebih banyak orang untuk cari tahu di peringatan apa yang dia mau lakukan dan caranya. 7 hari, kita harus merobohkan panggung yang dia bangun di peringatan. Lihat bambu ini, apa tidak terlalu tebal? Warnanya juga beda dari yang lain. Bambu itu berongga. Ada yang tersembunyi di dalam. Terhubung kabel. Mungkin pembesar suara modifikasi. Kakek-kali. Kabel speaker utama ada yang diubah. Ditambahkan beberapa kabel. Disembunyikan di celah-celah lantai. Kalian pergi ke area penonton yang ramai. Background panggungnya ada lapisan. Kalau diraba, ada yang keras. Dia mau memanfaatkan lampu perayaan dan sistem sound untuk menyamar, lalu memasukkan peralatannya. Nanti. Musiknya berbunyi, lampunya berubah. Takkan ada yang perhatikan suara dan cahaya aneh. Tapi ini yang akan membuat orang ramai serentak mengalami halusinasi. Sebelum mereka mengaktifkannya, harus kita bongkar atau hancurkan peralatan ini. Jangan bujuk mereka. Harus beritahu lurah dan target lain agar mereka waspada. Tapi jangan sebar, agar tidak menimbulkan panik dan membuat Pak Rendra mengubah rencananya. Ini semua salahku. Biar aku yang akhiri. Jalur tikus di atap kuil samping aku tahu. Besok aku jaga dia di sana. Itu terlalu berbahaya, kakek Kawi. Nyawa tua ini seharusnya sudah menemani paman. Bisa menghentikan si gila itu. Pantas. Oh, mungkin ada kucing liar. Aku keluar lihat. Hati. Siapa? Intan. Intan Suryani. Lihat sini. Rizal, waktunya berakhir. Kota tengah malam, di depan sumur pengaduan, kuil penjaga kota. Datang sendiri, bawa bukti yang kau kumpulkan untuk menukar. Jika ada tambahan, Putri Suryani akan menjadi upacara pemurnian kampung tua sebagai dupa pertama. Jangan pergi, dia mau nyawamu, juga bukti di tanggamu. Dia pilih sumur pengaduan. Itu tempatnya yang paling aman. Di sana pasti penuh jebakan. Aku tahu itu jebakan, tapi dia menangkap Intan. Kamu beneran mau pergi sendirian? Itu sama saja bunuh diri. Dia jadikan Intan sandra. Kalau kamu pergi, kalian berdua tak akan kembali. Justru karena itu jebakan, Pak Rendra akan lengah. Dia pikir sudah menang, tapi Intan ada di tangannya. Kalau aku pergi, dia baru punya kesempatan. Lagi pula, aku tak berniat menyerahkan bukti aslinya. Ini untuk memaksanya menunjukkan wujud aslinya. Satu-satunya kesempatan untuk bereskan semuanya. Kamu mau gimana? Aku butuh kamu di luar. Pak Rendra pasti sudah pasang mata-mata. Kamu ke kota, cari polisi, kasih tahu mereka. Tapi minta mereka jangan mendekati kuil. Menunggu di luar, tunggu sinalku. Kalau aku kalah, atau aku tak keluar tepat waktu, baru serbu. Oke. Hati-hati. Di sekitar sumur, pasti penuh jebakan.
Tunggu. Bawa ini. Ini mungkin bisa membuatnya teralihkan. Waktunya berakhir. Rizal, tepat waktu. Bawa barangnya? Di sini, lepaskan dia. Santai, Rizal. Kamu sudah mengejarku sampai sekarang. Tahu kenapa aku melakukan ini? Untuk mengubah kampung tua menjadi milikmu sendiri, sebuah spesimen antik. Bukan. Ini untuk menyelamatkan. Lihat kampung tua ini. Di luar masih terlihat kuno. Di dalam, tapi sudah lama tercoreng oleh pengaruh asing. Wisatawan berisik, pedagang licik, muda-mudi mengidamkan kemewahan, lupa akar. Ini butuh pembersihan menyeluruh. Hanya ketakutan terdalam yang bisa membuat mereka ingat apa itu rasa hormat, apa itu aturan. Biar kampung tua kembali ke tatanan murni. Pakai obat, pakai jebakan, pakai ilusi. Untuk menciptakan ketakutan. Membantai orang tak bersalah. Ini yang kau sebut penyelamatan. Gila. Keras kepala. Baiklah, biar kau saksikan sendiri pengadilan terakhir ini. Baguslah. Di panggung perayaan, sudah kubuat jebakan sempurna. Cukup satu tekanan, cukup untuk setengah penduduk kota tiba-tiba panik saat merayakan. Nanti, cukup sedikit pancingan, biar orang-orang kotor itu malu di depan umum. Bahkan sampai gila. Biar kampung tua lahir kembali dalam panik. Yang di luar, dengarkan! Kalian semua ditipu Pak Rendra. Tidak ada roh atau dewa, juga tak ada azab. Ini semua hanyalah ilusi dari Pak Rendra. Seperti ini, remote di tangannya hanyalah sinyal radio biasa. Kalau begitu, kau dan sumur ini saksikan bersama. Saksikan satu evolusi terakhir. Intan, jangan napas. Intan. Jangan bergerak, polisi! Pak Rendra, Anda diduga melakukan beberapa penganiayaan. Tim penegak hukum, penahanan ilegal, mengancam keamanan publik. Sekarang, Anda kami tangkap. Kalian tak paham. Captain, inilah semua triknya untuk membuat ritual bayangan. Dia mau di perayaan besok, menggunakan cara ini secara besar-besaran. Periksa semuanya, ambil bukti. Siap! Warga sekalian, lihatlah dengan jelas. Tidak ada balasan dewa penjaga kota. Hendra si pengelola. Mereka yang pakai aroma halusinasi ini untuk membuatnya halusinasi. Pak Wijaya, dia dibuat gila dengan buku utang lama. Sampai dia jadi gila. Sumur pengaduan ini yang makan suratnya. Di bawah papan ini ada jebakan. Semua ini, semua buatan manusia. Pak Rendra ini hanyalah orang yang belajar ilmu hitam. Seorang gila yang ingin merusak seluruh kota. Dia memanfaatkan kepercayaan kita pada tradisi lama, membuat legenda ritual bayangan. Sebenarnya dia hanya ingin mencelakai orang, mengendalikan pikiran. Di rumahku ada banyak bukti yang bisa membuktikan ini. Awadia, Rizal, wartawan, Bu Intan. Terima kasih atas kerjasamanya dan bukti kuncinya. Masih perlu membuat laporan rinci. Selain itu, soal kawi tua ini. Aku juga bersalah. Dulu, pengusaha Surya, aku yang lakukannya. Hendra si pengelola, Pak Hartono, aku juga terlibat. Aku mengaku, tapi tak kusangka akan memunculkan gila seperti ini. Kembali dan bantu penyelidikan. Soal rinciannya, hukum akan memutuskan dengan adil. Selesai.